Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni kita terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan. Karena konsep takwa ini begitu luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, artinya bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, tetapi juga ketika manusia ini bertakwa, maka insya Allah kenyamanan, ketentraman kehidupan di muka bumi ini akan terwujud. Karena yakinlah kita bahwa jika banyak kerusakan di muka bumi, itu diantaranya mungkin juga sebagian besar adalah akibat ulah-ulah tangan manusia. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang saya bacakan tadi. Kata Allah bahwa telah nyata kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidinas, akibat ulah-ulah tangan manusia. Dan apabila Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini bisa menjadi dua hal. Yang pertama, bisa menjadi warning, peringatan buat kita sebagai manusia, bahwa sebagai manusia berhati-hatilah kita jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi yang kedua juga bisa menjadi sebuah teguran, bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, di alam raya ini, baik di daratan maupun di lautan, itu memang tidak bisa dipungkiri adalah akibat ulah tangan-tangan manusia. Sebagian besar ahli tafsir menafsirkan kata al-fasad di sini, kerusakan di sini, merupakan bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang telah Allah tentukan. Artinya ketika sistem itu sudah Allah tentukan kemudian kita langgar, maka yang terjadi adalah kerusakan. Berarti maksudnya
ulah manusianya sendiri itu adalah berarti sebuah perusakan, merusak. Dan merusaknya di sini atau kerusakan di sini itu juga bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, bisa yang berbentuk perusakan langsung, misalnya melalui eksploitasi alam dengan menebang hutan sembarangan, tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Mungkin juga di lautan kita melakukan hal-hal yang memang merusak biota laut. Artinya merusak secara langsung terhadap situasi baik di daratan maupun di lautan. Tetapi juga yang kedua bisa merupakan bentuk perilaku lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Perilaku lain di sini tentunya luas. Karena manusia ini banyak sekali persoalannya. Perilaku lain bisa juga mungkin karena akibat ulah dan sikap politik kita. Perilaku lain juga bisa merupakan sikap ulah ekonomi kita atau hal-hal lain yang bertentangan dengan yang Allah telah tentukan. Kita yakin bahwa Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini, lebih-lebih manusia. Tidaklah mungkin kalau Allah tidak memberikan pedoman hidupnya. Pasti kita semua manusia ini akan tersesat ketika Allah tidak memberikan pedoman hidupnya. Tetapi dengan diutusnya para nabi dan rasul untuk menuntun kita, maka sesungguhnya merekalah pembawa risalah, pembawa aturan-aturan, pedoman-pedoman yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Sebagai seorang muslim tentunya kita tahu bahwa pedoman, sistem aturan yang telah Allah turunkan kepada kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah dua hal yang telah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, wariskan kepada kita, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ulah manusia ya biasanya memang di mana dia punya bidang, terkadang kebaikannya juga muncul di situ, kerusakannya juga muncul di situ. Mungkin ada yang di bidang pendidikan. Ketika berbuat baik manusia, maka insya Allah urusan pendidikan menjadi baik. Di bidang perdagangan, ketika baik maka akan baik. Tetapi ketika rusak, maka yang di bidang pendidikan juga kadang-kadang merusak ya. Para pedagang juga ketika mentalnya rusak, maka merusak sistem perdagangan yang sesungguhnya misalnya sudah baik. Begitu juga di bidang-bidang lain. Itulah sebabnya kalau kita menggali kajian-kajian ulama salafus sholihin dengan apa yang dinamakan dengan ilmul hal, menurut sebagian besar ulama bahwa ilmu yang wajib yang harus kita pelajari itu di samping ilmu agama untuk bekal kita baik di dunia maupun di akhirat, tetapi juga ada yang namanya ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang menjadi profesi kita, menjadi gelutan kita sehari-hari. Ketika kita menjadi pedagang, maka ilmu hal kita adalah bagaimana memperbaiki perdagangan kita, sistem dagang kita, dan rujuknya kebaikan itu adalah pada Quran dan As-Sunnah. Ketika kita menjadi
seorang pendidik, seorang dosen, guru, ilmu hal kita adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang dosen, seorang pendidik yang baik. Rujukannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga menjadi apa saja, wartawan, polisi, tentara, pejabat, ASN, atau hal-hal lainnya. Maka ilmu halnya adalah bagaimana menjadi sosok-sosok yang profesional, dalam artian profesional lahir dan batin. Profesional lahir dan batin itu adalah dari segi lahirnya kita memang ahli di bidang itu, tetapi dari segi batinnya kita tidak merusak bidang yang kita geluti. Sebab antara yang berbuat baik dengan yang merusak itu sumbernya satu. Ada di dalam mudghah, di dalam segumpal daging yang ada di dalam darah kita, yakni hati kita. Kita baik, ya hati kita baik, maka insya Allah akan baik pekerjaan kita. Tetapi ketika hati kita rusak, bisa juga menjadi rusak semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengenai kerusakan ini yang diperbuat oleh manusia ini, sebenarnya Allah pernah juga memberikan satu satu warning lain, satu peringatan lain. Ada di dalam surat Al-Fatir ayat 45, kata Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dhabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kata Allah, sekiranya Allah mau menghukum, ini ngeri ayat ini, sekiranya Allah mau menghukum manusia karena perbuatan mereka yang suka merusak itu, mata roka ala dhuhriya min dzabah, maka niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak dan bernyawa ini, termasuk kita. Artinya murka Allah itu sebenarnya apa ya? Dengan kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu, sekiranya Allah menghendaki itu akan seperti itu. Karena memang ya ayat ini ada beberapa penafsiran. Pertama misalnya, saking marahnya dalam tanda petik Allah terhadap perilaku manusia yang suka merusak. Kedua, juga mengandung pengertian bahwa memang setiap manusia ini punya potensi juga untuk melakukan kerusakan. Ya, bayangkan, kita semua punya potensi karena kita semua punya segumpal daging tadi yang isinya nurani atau nafsu kita yang berfungsi. Ketika nafsu kita berfungsi, pastilah. Dan kita juga bisa mengingat-ingat, pasti ada dosa kita, kerusakan yang pernah kita lakukan. Nah itu kalau Allah menghendaki niscaya habis. Artinya apa? Artinya potensi pembuat kerusakan itu memang dilakukan oleh setiap kita manusia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi walaki yu'akhirahum ila ajalin musamma. Allah mengakhirkan sampai pada saatnya, waktu yang ditentukan. Nah inilah makanya sebagian ulama menafsirkan, inilah ujian kita. Karena kita hidup, selama hidup di dunia ini dinilai oleh Allah, dicatat semua amal-amal perbuatan kita. Ya walaupun ya naudzubillah ya, jangan sampai kita bergeser keyakinan kita. Kadang-kadang saya mengamati, merenungkan, seakan-akan pelajaran agama ketika SD itu kita takut betul tentang adanya malaikat pencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Namun begitu kita sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa menentukan sikap sendiri, kadang-kadang
hal itu menjadi kita lupakan. Seolah-olah kita tidak dijaga oleh para malaikat itu. Padahal penjagaan itu terus menerus sampai kita wafat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ketika kita wafat nanti, itulah bakal ada pengadilan dari Allah yang seadil-adilnya. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basir. Maka sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu Maha melihat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dua ayat inilah mudah-mudahan mengingatkan kita agar kita tetap waspada dengan diri kita sendiri, dengan perilaku kita sendiri. Jangan sampai perilaku kita bisa membuat kerusakan, baik merusak diri kita sendiri, lebih-lebih naudzubillah min dzalik, merusak tatanan sosial, merusak kehidupan di sekitar kita, dan merusak manusia-manusia lainnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.